Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pada malam hari ini, malam ketiga Ramadan, saya ingin melanjutkan mengkaji hikmah-hikmah dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah. Malam ini adalah hikmah yang kedua. Iradatuka at-tajrida ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ini hikmah kedua. Iradatuka, adapun kehendakmu, keinginanmu, kerentekmu, ya kan? Keinginan untuk at-tajrida. At-tajrid ini dari jarada yazidu tajridan, jarada yazidu jardan wa tajridan wa mujarradan, artinya adalah semata-mata, dalam bahasa yang gampang adalah steril. Jadi iradatuka tajrida, keinginanmu tajrida untuk mensterilkan segala aktivitas kecuali selain pada Allah, ma'iqamatillahi ta'ala, padahal Allah telah menetapkan iyyaka kepadamu, menetapkan fil asbabi, dalam kelompok manusia yang memperoleh, menghasilkan sesuatu fil asbab, secara kausalitas, secara sebab akibat, dengan cara melakukan aktivitas yang demikian itu disebut minasyahwatil khafiyah. Kehendak, kemauan atau kerentek yang seperti itu oleh Ibnu Athaillah disebut dengan minasyahwa al-khafiyah, termasuk dalam kelompok nafsu al-khafiyah yang tersembunyi, yang halus. Nah, kebalikannya, ini masih termasuk bagian dari bagian dari hikmah yang kedua. Wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmati al-aliyah. Wa iradatuka, adapun kehendakmu, wa iradatuka, adapun keinginanmu, keinginan untuk alasbaba, untuk menjalankan aktivitas, untuk menegakkan kausalitas, untuk mendasarkan kepada sebab akibat, artinya untuk mendapatkan sesuatu dengan beraktivitas tertentu, atau untuk mendapatkan keuntungan harus dengan beraktivitas perdagangan atau transaksi, atau untuk mendapatkan rezeki dengan cara bekerja dan semacamnya, atau untuk pinter harus sekolah, harus belajar dan semacamnya. Padahal ma'iqamatillahi iyyaka, padahal Allah telah menetapkan, padahal Allah telah memastikan iyyaka kepadamu fitajrid, di dalam kelompok orang-orang yang tajrid, orang-orang yang steril dari melakukan aktivitas itu, orang-orang yang semata-mata mendapat limpahan karunia Allah. Hal yang seperti itu disebut oleh Imam Athaillah dengan inhitatun minal himmati al-aliyah. Hal seperti itu adalah inhitatun, mendegradasi, mendegradasi aktivitas sebab akibat, padahal kita ini oleh Allah ditetapkan dalam kelompok orang yang tajrid, orang steril dari sebab akibat, adalah inhitatun, mendegradasi dari apa? Minal himmati al-aliyah, dari tujuan-tujuan atau dari semangat-semangat al-aliyah yang tinggi, dari cita-cita luhur. Nah, maksudnya apa ini? Ya, lagi-lagi kita harus membaca bahwa tipologi atau pola atau spektrum pemikirannya Ibnu Athaillah ini adalah spektrum pemikiran dalam teologi Jabariyah, bukan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah itu artinya 100% apa yang terjadi, 100% apa yang kita lakukan, 100% apa yang kita pikirkan, itu sejatinya adalah kehendak Allah, ketetapan Allah, dan perbuatan Allah. Ini berbeda dengan kemarin saya sebut adalah dengan teologi, dengan kalamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ada interaksi antara Allah dan kita, yang kemudian disederhanakan menjadi dua jenis takdir, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, di samping ini adalah ciri khas pemikiran atau ciri khas dari teologi dari kalam Jabariyah, kita juga bisa mendeteksi bahwa sejatinya
Imam Ibnu Athaillah ini adalah representasi dari era, representasi dari zaman, representasi dari periode bahwa Islam telah mengalami kemunduran di abad 13, abad 14 Masehi atau abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Seperti saya sebut kemarin bahwa jarak antara Ibnu Athaillah ke Rasulullah itu sekitar 700 tahunan. Rasul lahir 571, kemudian meninggal 632. Nah, Ibnu Athaillah ini meninggal tahun 1300-an, abad ke-14. Nah, kemudian dari abad 14, 1300-an dari Ibnu Athaillah ke kita itu sekitar 700 tahun juga. Nah, sekarang 2025. Jadi tengah-tengah di antara kita, itu di antara kita dan Rasulullah itu ada Ibnu Athaillah. Nah, kita kembali ke hikmah ini. Apa sih sebenarnya yang dimaui oleh Ibnu Athaillah ini? Ibnu Athaillah ini sejatinya adalah dalam peta persufian atau dalam peta tasawuf atau dalam peta pemikiran teologi Islam itu sama persis dengan posisinya Luqman Hakim dalam peta kenabian dan peta kerasulan sebelum Rasulullah. Kalau Rasul pernah bersabda bahwa Auliya wa indi Anbiya Bani Israel, atau fima makna bahwa wali-wali pada eraku, wali-wali yang dalam umatku, umat Muhammad itu posisinya sejajar dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, kalau Luqman Hakim itu adalah bukan masuk Rasul dan Nabi, orang menyebutnya dia adalah hukama atau ahli hikmah. Sejatinya dalam konteks perwalian Ibnu Athaillah ini dari sekian wali-wali yang hidup pada eranya abad mulai dari Abdul Qadir Al-Jilani abad 12, kemudian Abu Hasan Asy-Syadzili abad 13, kemudian Abu Yazid Al-Bustami bahkan sebelumnya, atau Al-Hallaj, Ibnu Arabi di abad-abad 9 dan 10 Masehi. Sebenarnya kalau dalam konteks kenabian adalah Luqman bukan termasuk nabi, maka sejatinya adalah Ibnu Athaillah ini juga bukan kelasnya wali dalam konteks wali-wali di era itu. Nah, yang mewalikan adalah generasi-generasi kita, generasi-generasi terbaru, nah yang kemudian di-track dari al-hikmah, dari hikam ini. Padahal sejatinya untuk ukuran seorang wali agung atau seorang mursyid atau seorang teolog, sejatinya Ibnu Athaillah ini tidak punya teori baku, tidak punya teori khusus. Beda halnya dengan misalnya Ibnu Arabi atau Al-Hallaj atau yang lain-lain, di mana mereka punya teori ada namanya Wahdatul Wujud atau Al-Hulul atau semacamnya. Nah, Ibnu Athaillah tidak punya teori khusus. Kemudian pikiran-pikiran dia, gagasan-gagasan dia, praktek sufisme dia itu ya secara utuh dikumpulkan dalam Al-Hikam ini. Nah, dia juga berbeda sedikit posisinya kalau kita bandingkan dengan Abu Yazid Al-Bustami atau Junaid Al-Baghdadi atau Al-Ghazali sendiri, atau bahkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Abu Hasan Asy-Syadzili. Di mana titik bedanya? Ya, awalnya adalah Ibnu Athaillah ini dalam tanda kutip bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dalam konteks ketika dia tidak mengindukkan atau dia tidak bergabung dengan Thariqah Syadziliyah, tidak bergabung kepada Abu Hasan Asy-Syadzili. Nah, kemudian sama persis sebenarnya kan dalam konteks sekarang pun sehebat apapun seseorang, sebrilian apapun seseorang, ketika dia tidak bergabung kepada komunitas besar, dia juga tidak dihitung, dia juga bukan siapa-siapa. Nah, posisi Ibnu Athaillah ketika bergabung dengan Thariqah Syadziliyah, kemudian namanya dikenal, harum, punya posisi besar hingga sekarang, itu sedikit banyak karena dalam tanda kutip berkah dari gabungnya kepada Thariqah Syadziliyah. Nah, lagi-lagi kalau kemudian itu ditarik kepada pemikiran-pemikiran yang brilian dari para pemikir-pemikir sufi atau pemikir-pemikir tasawuf atau para pendiri kaum tarekat, ya Ibnu Athaillah ini kalau saya menyebut tadi
seperti posisinya seperti Luqman Hakim di antara para nabi. Jadi dia adalah seorang tokoh di antara para wali pada zamannya, para wali-wali agung. Kemudian dalam konteks hikmah kedua ini, iradatu tajrida ma iqamatillah, ini adalah sterilisasi. Intinya kan gitu. Kalau yang pertama itu adalah sterilisasi dari non Tuhan, maka kemudian yang kedua adalah dia harus sterilisasi dari sebab. Orang kalau udah steril dari sebab, dia berarti udah dipilih Tuhan untuk menjadi kekasihnya. Sebaliknya, orang kalau dia berada pada makom sebab, pada posisi dia harus berusaha, harus menyandarkan diri pada kausalitas, maka sejatinya dia seperti umumnya manusia. Jadi kalau dia mau kaya, dia harus bekerja, berdagang. Kalau mau pinter, dia harus belajar. Kalau mau sehat, dia harus olahraga, makanan bergizi, istirahat cukup, dan semacamnya. Nah, beda halnya dengan tajrid tadi yang steril dari semua perbuatan manusiawi, hanya fokus pada semata-mata pada Allah. Nah, itu beda kasus. Jadi hukum yang berlaku pada manusia umumnya, dia tidak berlaku pada dirinya orang yang pada makom tajrid itu. Ketika dalam posisi makom tajrid, seseorang bisa saja kenyang tanpa makan. Orang bisa saja menjalani hukum-hukum yang tidak terjadi pada umumnya manusia. Misal dia tidak mempan di senjata tajam, atau dia bisa terbang ke sana kemari secepat kilat atau semacamnya. Orang pada makom tajrid bisa terjadi hal seperti itu. Tapi kalau makom sebab, dia ketika berinteraksi dengan manusia lain, ya dia berinteraksi seperti umumnya manusia. Ketika dia mau pergian, dia harus menggunakan kendaraan dan alat transportasi. Ketika dia harus sehat, dia harus punya kekuatan fisik, dia harus makan bergizi dan semacamnya. Kalau dia mau kaya, dia harus bekerja normal. Tapi di makom tajrid tidak berlaku seperti itu. Nah, ini yang kemudian dimaknai, atau ini yang kemudian diinterpretasi sebagai bagian dari karomah-karomah yang ada pada Thariqah Syadziliyah secara umum atau secara khusus yang diinginkan oleh Al-Hikam ini. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kemarin saya menyebut hikam itu tak ubahnya adalah mendorong manusia untuk beranjak dari atau meninggalkan posisinya di alam dunia, di alam bumi, di alam manusiawi, beralih atau naik, bergeser pada alam malakut, alam langit. Dan ini adalah hal yang sangat susah untuk konteks sekarang. Dan konteks itu pun pada zaman abad 13-14 Masehi ketika hikam ini disusun, itu juga politik Islam atau posisi Islam sebagai khilafah. Politik Islam itu juga tidak sebagai pengendali dunia. Keilmuan Islam udah tidak menjadi dominan, tidak menjadi kiblat. Nah, makanya kemudian banyak pada era-eranya Ibnu Athaillah ini, karya-karyanya lebih kepada sufisme, karya-karyanya lebih bergeser pada mistisisme. Sementara dialektika, kemudian riset, kemudian penelitian ilmiah, penghasilan teori-teori, penemuan-temuan baru itu terjadi sebelum atau 100 atau 200 abad sebelum lahirnya Ibnu Athaillah. Ada Avicenna, Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Al-Kindi dan semacamnya. Itu di era-era transisi dari Umayyah ke Abbasiyah, abad 8, 9, 10 Masehi, bahkan 11. Sementara abad 13 di eranya Ibnu Athaillah ini, warna atau mainstream atau genre dari pemikiran Islam atau genre dari pemikiran Islam itu bergeser pada mistisisme, sufisme, dan semacamnya. Nah, oleh karena itu, karena kenapa seperti itu? Karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain dalam konteks adalah ketika awalnya Islam mengendalikan ekonomi, mengendalikan politik, mengendalikan pemikiran, mengendalikan keilmuan sosial budaya, termasuk peradaban dan pemikiran, tiba-tiba era-eranya abad 12 akhir, kemudian abad 13, 14 itu keilmuan itu menjadi mundur, merosot seiring dengan
tumbangnya Khalifah Abbasiyah di Baghdad tahun 1258 Masehi. Jadi karya-karya itu bergeser pada sufisme, mistisisme dan semacamnya. Riset-riset, temuan-temuan itu menjadi tidak ada yang melanjutkan dan berpindah ke secara perlahan ke barat. Nah, sejatinya kalau kita, nah sekarang saya ingin mencoba untuk pakai teorinya Heidegger itu, Martin Heidegger, atau apa yang disebut dengan fusion of horizon, penggabungan makna, penggabungan dua horizon makna. Horizon makna yang mana ini? Pertama adalah makna atau kandungan dari hikmah-hikmahnya Ibnu Athaillah yang lahir tahun 1300-an, abad 13-14. Kemudian kita compile, kita kombinasikan dengan pemahaman kita sekarang, konteks sekarang. Jadi seperti apa sebenarnya pemaknaan dari zaman sekarang dengan zaman dulu yang dikehendaki oleh Ibnu Athaillah. Nah, ini yang disebut oleh secara hermeneutik disebut dengan fusion of horizon, peleburan dua makna, peleburan dua horizon makna. Nah, maknanya apa kira-kira dari yang diinginkan oleh iradatu tajrid ma iqamatillah? Ini adalah penegasan bahwa seorang waliullah itu, seorang hamba yang salikin, seorang hamba yang merambah jalan ruhani, jalan Tuhan, dia harus mensterilkan semua yang non Tuhan ketika dia berada pada makom itu. Sebaliknya, orang tidak bisa dipaksa untuk mensterilkan dari semuanya yang non Tuhan ketika dia berada di makom kausalitas. Dia harus bekerja, dia harus belajar, dia harus olahraga, dia harus berdagang dan semacamnya. Dia tidak boleh dipaksa untuk bermalas-malasan berharap bahwa dia akan mendapat anugerah dari Allah. Jadi yang pertama itu posisinya adalah muhibah, pemberian anugerah tanpa bekerja, itu steril dari bekerja. Kemudian yang kedua adalah dia kasbiyah, dia melakukan aktivitas bekerja untuk mendapatkan anugerah itu. Nah, ini agak dilematis. Kenapa? Ya karena orang tidak bisa memilih atau mengukur atau mendeteksi sejatinya dirinya itu berada di makom tajrid atau makom asbab. Ini kan susah. Nah, makanya kan horizon maknanya adalah kita bisa saja tidak sependapat dengan Ibnu Athaillah terkait hal ini. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa saja memaknai bahwa wali-wali auliaillahi ta'ala pada era-era itu, pada era-eranya Ibnu Athaillah dan sebelum-sebelumnya, atau bahkan pada era-era kenabian, itu umumnya adalah orang menjadi wali karena perjuangan pertahankan prinsip. Sementara era sekarang, era-era kita hidup, era-era ketika orang susah mencari pekerjaan, orang bingung tentang masa depannya, orang kehilangan visi tentang hidupnya, orang didera oleh banyak persoalan, baik rumah tangga, ekonomi, kehidupan, karir dan semacamnya. Kemudian mereka lari menceburkan diri pada dunia tarekat, dunia tasawuf, termasuk mengkaji hikam, ikut aneka tarekat dan semacamnya. Itu kalau kemudian menjadi wali, tidak berangkat dari sebuah prinsip yang harus diperjuangkan dan dipertahankan secara istiqomah, tetapi karena terpaksa. Jadi orang bisa saja membangun esensi kewalian, tetapi itu idealnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara istiqomah, secara kontinu. Sama seperti pada zaman Nabi, ketika Ibrahim dibakar api karena prinsip dan keyakinan yang diyakininya, atau kemudian Ayub yang tetap bertahan untuk beribadah ketika dalam kondisi sakit hebat, kusta, atau Yusuf misalnya yang karena kondisi tertentu dia harus mendekam di penjara sekian lama karena fitnah dan semacamnya. Ini adalah semuanya mempertahankan prinsip. Nah, kalau kemudian Ayub berdoa, Allahumma inni masaniya dzurru wa anta arhamar rahimin, itu adalah batas maksimal penderitaan seorang hamba ketika dicoba dengan aneka ragam cobaan, dan itu menunjukkan kualitas pribadi dia. Itu menunjukkan seberapa jauh dia istiqomah mempertahankan prinsip tentang keyakinan, tentang keimanan. Sama ketika Yusuf di penjara, dia menyebut inni asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Nah, itu kan asijnu ahabbu ilayya, bahwa penjara ini lebih aku pilih, lebih aku cintai, lebih aku lebih menyenangkan secara batin
ketimbang saya mengikuti tuduhan-tuduhan itu. Ini lagi-lagi adalah mempertahankan prinsip. Nah, sama ketika Ibrahim dibakar, kemudian api itu tidak membakar dirinya, itu konteksnya adalah kalau dari sisi kewalian, kenabian, kerasulan, seperti itulah seseorang ketika berada pada makom tajrid, maka hukum-hukum tajrid berlaku secara universal juga. Hukum-hukum tajrid itu berlaku dalam dirinya. Artinya ketika dia steril dari hal yang sifatnya manusiawi, steril dari yang sifatnya duniawi, yang berlaku adalah alam keabadian, alam ketuhanan. Api tidak bisa membakar, sakit tidak bisa menghentikan keyakinannya, penjara tidak bisa mengubah keyakinan atau mengubah keinginan-keinginan yang berbeda dengan keyakinannya. Nah, kalau dalam konteks sekarang, kita jarang melihat bahwa seorang wali, ya kalau kita merujuk pada hikmah ini, yang itu otomatis karena dia mempertahankan prinsip. Biasanya orang, makanya kan bagi saya meyakini bahwa tidak banyak yang lulus hikam ini kemudian menjadi wali. Hikam ini sekedar dibaca karena gengsi. Hikam ini panduan-panduan untuk menjadi wali, tetapi sebenarnya ini Ibnu Athaillah berkisah tentang pencarian dirinya ketika berinteraksi atau pengalamannya ketika berinteraksi dengan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, terutama Tarikat Syadziliyah. Jadi dan ini tidak harus diikuti secara persis seperti ini. Makanya kan sebenarnya hikam ini tidak banyak meluluskan orang ketika selesai memahami, mengkaji kemudian jadi wali. Tidak seperti itu. Wali seperti yang saya sebut tadi, wali-wali dahulu itu adalah menjadi wali karena mempertahankan istiqomah dengan prinsip yang diyakininya. Sementara wali-wali sekarang bisa jadi karena persoalan-persoalan hidup yang membelitnya, kemudian dia lari pada dunia tarekat, kemudian diangkat oleh Allah menjadi wali. Nah, ya, lagi-lagi hikmah kedua ini menggambarkan seperti yang saya sebut tadi, bahwa Ibnu Athaillah adalah seorang Jabariyah sejati. Dia bukan orang Ahlussunnah meski dia bermadhab Maliki. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.